Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini, saya, seorang calon guru penggerak Angkatan 9, hendak men-sharingkan atau saling berbagi tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Dan kebetulan kita memang saat ini adalah kelas jauh dari SMP Negeri 1 Bolong. Yang pertama, dari tempat ini saya menyampaikan mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah pada saat ini tidak bersama kita. Seizin Bapak Kepala Sekolah, maka marilah kita memulai kegiatan saling berbagi tentang budaya positif yang hendak dilaksanakan di sekolah kita. Oleh karena itu, sebagai insan bertuhan, kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya persilakan kepada Ibu Rosi untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Guru yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa dan mengucapkan dan kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak untuk berkat yang kami terima. Dan terima kasih sudah menunjukkan kami di tempat ini. Semoga kami akan mendengarkan dan saling mulai dari keterangan dari kami, mendengar kami, semoga kegiatan yang berjalan lancar dan semoga kami bisa mengaktifkan kegiatan pembelajaran kami ke depan. Syukurkan puji dan sepanjang masa. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosi yang telah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan kegiatan kita tentang saling berbagi pada saat ini, saya tidak akan perkenalkan diri lagi karena Bapak Ibu semua sudah tahu tentang keberadaan diri saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita semua diajak untuk mari kita mengikuti kegiatan ini secara saksama dan harapannya untuk mari kita lebih fokus dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih, gambaran pelaksanaan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang telah kami jalani kurang lebih 3 bulan. Di modul 1 kami mempelajari materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Nah, pada sore hari ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang isi dari modul 1.4, khususnya pada budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Baik, kita mulai yang pertama tentang pengertian budaya positif. Pengertian dari budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, dan komunitas seperti yang kita lakukan sore hari ini. Lalu yang kedua, budaya positif mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong oleh yang pertama, menghargai orang lain, yang kedua, bekerja sama, yang ketiga, menghormati perbedaan, yang keempat, berpikiran terbuka atau transparansi dalam berpikir, yang kelima, mengembangkan hubungan yang sehat, dan yang keenam, fokus pada solusi atau jalan keluar yang hendak diambil. Apa makna budaya positif? Makna budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik peserta didik. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Kita lihat apa pentingnya budaya positif di sekolah. Pentingnya budaya positif terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik peserta didik.
ketika peserta didik merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan mengatasi tantangan dengan sungguh percaya diri. Kita lihat tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua peserta didik agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa sendiri atau dari kepribadian siswa itu, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Konsep-konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, restitusi. Oke, kita lihat satu persatu. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa ada hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Disiplin positif memerlukan hubungan positif yang didasari oleh pemahaman dan empati, maka murid akan mempercayai guru serta menghargai kepemimpinan guru. Sehingga dalam proses pelaksanaan, ketika murid tidak disiplin, maka diharapkan untuk kita untuk tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kita lihat yang kedua, teori kontrol. Adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam dunia pendidikan, penting untuk memahami bagaimana guru dapat mengendalikan dan membimbing perilaku murid. Teori ini mengacu pada 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru. Kita lihat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, penghukuman. Guru menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Mereka cenderung menekankan ketaatan terhadap aturan dengan kata-kata yang tegas seperti patuhi aturan saya, yang kalau tidak kamu kena sesuatu, atau kamu selalu saja salah. Guru yang mengadopsi posisi ini percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pendidikan adalah dengan memaksa aturan dari guru itu sendiri. Kita lihat apa dampak kalau kita menggunakan teori kontrol yang pertama ini. Dampaknya, murid mungkin merasa marah, diperlakukan dengan ketidakadilan, dan meresponnya dengan perilaku negatif seperti merusak barang sekolah atau menunjukkan sikap agresif. Guru dalam posisi ini seringkali tidak menciptakan ikatan positif dengan murid. Kita lihat posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini adalah guru berbicara dengan nada lembut dan mencoba membuat murid merasa bersalah atau rendah diri. Mereka menggunakan kata-kata seperti, kamu sudah berjanji dengan ibu atau dengan bapak untuk tidak akan terlambat lagi kalau kasus anaknya adalah terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali untuk mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa atau kesal dengan kalian. Ketika kita gunakan kata-kata seperti itu, paling tidak siswa merasa, wih saya ini benar-benar bersalah. Kita lihat apa dampak kalau kita menggunakan fungsi kontrol yang kedua ini. Murid akan merasa bersalah dan rendah diri. Murid mungkin menginternalisasi perasaan buruk tentang diri mereka sendiri dan merasa telah mengecewakan orang yang mereka cintai, yaitu guru. Meskipun sikap pembuat merasa bersalah tampak lebih lembut daripada penghukuman, ini dapat memiliki dampak emosional yang dalam. Kita lihat fungsi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru yang mengambil posisi ini mencoba mempengaruhi perilaku murid
melalui persuasi, baik dalam konteks positif maupun negatif. Positif dalam artian menciptakan hubungan baik dengan murid dan menggunakan humor untuk mempengaruhi mereka. Namun dalam konteks negatif, guru yang mengambil posisi teman mungkin membuat murid tergantung pada guru. Apa dampaknya? Murid mungkin merasa senang dan akrab dengan guru. Ini bisa menjadi dampak positif karena menciptakan hubungan baik antara guru dan murid. Namun dalam kasus negatif, murid dapat menjadi tergantung pada guru tersebut yang dapat menyebabkan masalah ketika guru tidak selalu tersedia. Kita lihat fungsi kontrol yang keempat, pemantau. Posisi pemantau, guru dalam posisi ini bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku murid dan menerapkan konsekuensi berdasarkan peraturan sekolah. Mereka menggunakan aturan dan sanksi sebagai dasar pengendalian perilaku. Guru dalam posisi pemantau sering bertanya, apa peraturannya? Dan apa yang telah kamu lakukan? Karena yang mereka jalankan adalah sifatnya datang dari luar. Apa dampak ketika kita menggunakan teori ini? Murid akan memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan dan akan merasa tidak nyaman karena harus mematuhi konsekuensi tersebut. Guru dalam posisi pemantau tidak menunjukkan emosi yang berlebihan dan menciptakan jarak antara hubungan pribadi guru dengan murid. Kita lihat yang kelima, manajer. Posisi manajer, guru dalam posisi manajer bekerja sama dengan murid untuk membantu mereka mempertanggungjawabkan perilaku mereka sendiri dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh murid. Guru bertanya kepada murid tentang bagaimana mereka memperbaiki masalah mereka dan mendukung mereka dalam proses ini, khususnya dalam proses mengeluarkan keberadaan siswa itu dari sebuah masalah. Dampaknya, guru dalam posisi manajer tidak menggunakan tekanan atau hukuman. Guru membimbing murid untuk mencari solusi atas perilaku yang dialami oleh murid. Murid merasa dihargai dan didorong untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka. Guru hanya fokus pada pembinaan, bukan untuk mengatur perilaku peserta didik atau murid. Oke, kita lihat teori yang ketiga tadi adalah teori motivasi. Ada 3 teori motivasi guru perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian atau hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kita lihat yang ketiga, perilaku yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat dari dalam diri atau motivasi yang bersifat internal. Oke, yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman, bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Ketika teori hukuman ini yang kita gunakan tanpa kita menelusuri apa alasan sampai seseorang menciptakan masalah, maka kita selalu menciptakan identitas gagal. Setelah kita melakukan hukuman, lalu anak hilang dia punya rasa percaya diri. Yang kedua, penghargaan. Bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba untuk
Yang kelima, keyakinan kelas. Ini yang sangat penting bagi kita untuk kita aplikasikan nanti setelah kita selesai saling berbagi sore hari ini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disusun secara bersama-sama tanpa membedakan satu sama lain. Keyakinan kelas merupakan dasar atau fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dan permasalahan di dalam sebuah kelas. Membentuk cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mungkin saya minta pikiran 1-2 orang dari kita menurut pemahaman kita. Apakah menurut Bapak Ibu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau tidak? Saya butuh 2 orang untuk kita share. Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin saya minta Pak Colin. Kalau menurut saya keyakinan sama peraturan menurut saya beda ya. Kalau untuk keyakinan mungkin kalau untuk keyakinan dia sistemnya maksudnya secara langsung ke inti ya. Maksudnya, tapi kalau peraturan dia pembahasannya itu luas ya. Contohnya saya seorang guru memberikan keyakinan dalam kelas kepada siswa. Tapi kalau peraturan itu dia istilahnya secara luas dari sekolah memang peraturannya seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu dari guru itu sendiri ke siswanya. Terima kasih. Saya minta satu lagi, mungkin juga antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau? Ya, apa yang dikatakan Pak Colin itu benar. Menurut saya juga beda antara keyakinan dan peraturan. Yang pertama itu peraturan itu sudah dirancang sebelumnya untuk peraturan kelas itu sudah dirancang dan langsung dikasih ke siswanya. Untuk keyakinan itu sendiri, guru sudah tahu keyakinannya. Misalkan kita masuk di dalam kelas, keyakinan kita bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh anak itu sama, dan keyakinan juga oleh guru bahwa mereka itu dari latar belakang yang berbeda. Itu menurut saya. Baik, terima kasih untuk Pak Colin dan Ibu Ersa. Sungguh luar biasa. Memang antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Peraturan itu singkatnya saja begini, peraturan itu datangnya dari luar. Sementara keyakinan itu datangnya dari dalam. Kita kembali ke definisi keyakinan kelas tadi bahwa keyakinan kelas itu disusun atau dibuat oleh peserta didik. Jika mereka nanti sungguh untuk menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka, untuk menentukan jati diri mereka sendiri. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu selalu dibuat dalam bentuk positif. Nanti kita masuk di contoh membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus dibuat, tidak boleh terlalu banyak, untuk mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu, maksudnya di lingkungan kelas itu sendiri. Yang berikut, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kita minta pendapat dari peserta didik, bagaimana maunya supaya kelas ini sukses, supaya kelas ini menjadi kelas yang tertib dan lain-lain. Yang berikut, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lanjut langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu, langkah yang pertama, guru hanya berada sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik untuk memunculkan keyakinan dari dalam dirinya. Guru dia tidak buat, guru hanya menerima apa yang menjadi keyakinan dari peserta didik.
kita memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, entah dengan caranya nanti Bapak Ibu siapkan kertas atau suruh anak tulis di kertas apa yang menjadi keyakinan anak-anak itu, dan mereka tulis. Setelah mereka tulis, dipersilakan kepada murid untuk dia baca apa yang dia tulis, tinggal guru kutip. Oke, kita lihat yang kedua, langkah yang kedua. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar, di kertas manila, sehingga semua siswa bisa melihatnya apa yang menjadi keyakinan mereka. Lalu yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Itu kalimat negatif. Lalu kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Kita lihat langkah yang berikut. Setelah ubah itu kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa diintisarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan dan kebajikan-kebajikan itu Bapak Ibu, itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misalnya di sana ada keyakinan atau kebajikan tentang keimanan. Lalu yang kedua, keyakinan tentang saling menghargai. Habis itu berkebinekaan global, itu yang ketiga. Habis itu lagi mengandung keyakinan untuk kebajikan disiplinnya. Saya ambil contoh. Sebelum disiplin juga ada keselamatan juga di sana, nilai-nilai kebajikan. Misalnya berjalanlah di kelas. Itu mengandung nilai keyakinan apa? Misalnya keyakinan disiplin. Itu maksudnya kalau dalam membuat keyakinan kelas. Kita lihat yang berikut. Meninjau ulang keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Sambil contoh. Peserta didik dalam satu kelas ada 24 orang. Kita meminta mereka untuk membuat keyakinan mereka masing-masing sebanyak 24. Tentunya dari 24 ini ada yang sama, mereka punya keyakinan. Tapi kita punya kewajiban untuk mencatat keyakinan dari anak-anak ini di papan tulis. Baru kita saring kembali untuk menjadikan satu keyakinan kelas. Sehingga disarankan keyakinan kelas itu sebaiknya tidak boleh terlalu banyak. Minimal 3, maksimal 7. Apa maknanya? Supaya mudah diingat. Kita lihat yang berikut. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya keyakinan kelas yang dibuat. Dan juga mungkin tambahannya untuk kita nanti, setelah guru itu sudah membuat keyakinan kelas, maka kita meminta restu dari kepala sekolah untuk menandatangani kesepakatan kelas itu. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Sehingga kemarin saya mengkomunikasikan ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau boleh di tahun ajaran baru nanti di Juli, guru menyusun keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pamflet atau baliho dalam ukuran kecil untuk bisa digantung atau dipajang di kelas. Sehingga menurut Bapak Kepala Sekolah kemarin, dia mengamini permintaan itu. Oke, baik. Setelah kita omong tentang keyakinan kelas, tentunya keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh peserta didik itu didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Apa yang menjadi kebutuhan dasar dalam diri manusia? Kita lihat yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Kita lihat yang kedua.
Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Peserta didik yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Kita lihat kebutuhan yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kita lihat kebutuhan yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, suka hal yang baru dan hal yang menarik. Kita lihat kebutuhan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Peserta didik dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Baik, kita masuk yang terakhir tentang restitusi. Pengertian dari restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Kita lihat ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tabaran, bukan paksaan. Yang kelima, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari anak. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi bersifat menguatkan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lihat bagaimana kita menjalankan restitusi itu. Ini dia punya aksi nyata kalau kita jalankan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, dari segitiga restitusi itu yang mulai kita lakukan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada peserta didik yang menciptakan sebuah masalah, maka di sini kita guru punya kewajiban untuk mengendalikan situasi anak itu, bukan untuk memperuncing situasi diri dari anak. Nanti kita lihat seperti apa yang harus kita buat pada tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita lihat dari yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selama ini ketika ada anak yang merasa melakukan kesalahan, pasti saja yang dibuat oleh guru itu hukuman. Baik hukuman fisik maupun hukuman dengan kata-kata, dengan kita mengejek atau apa yang lain. Contoh kalimat yang dapat digunakan pada tahap menstabilitaskan identitas ini. Yang pertama itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu mengendalikan posisi anak. Lalu yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Lalu yang ketiga, kita bisa menyelesaikannya. Engkau tidak boleh takut. Kau punya masalah itu pasti ada jalan keluar. Lalu yang keempat, bapak tidak tertarik atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari masalah yang kau hadapi. Kita lihat yang berikut. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini dikarenakan yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Merasa bersalah itu berarti identitas gagal. Yang ketiga, rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Kita lihat sisi yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa. Untuk menggunakan validasi tindakan ini kita bisa menggunakan kalimat berikut. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Lalu yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Kita lihat sisi yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah satu dan yang kedua, sisi satu dan sisi dua, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayakan dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ketika ini masalahnya terjadi pada saat anak itu melakukan pelanggaran atas keyakinan kelas yang dibuat. Lalu yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Lalu yang ketiga, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya ambil contoh. Ketika anak itu melakukan keyakinan kelas, misalnya salah satu keyakinan kelas yang dibuat adalah datanglah tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Kalimat negatifnya, tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya, datanglah tepat waktu. Ketika anak itu melakukan kesalahan terlambat, selama ini kita sering memberi sanksi. Misalnya, kau di luar dulu, atau setelah itu kau berlutut. Nah, tindakan yang kita buat itu adalah menghilangkan identitas anak. Tetapi dalam restitusi kita diberi pemahaman bagaimana upaya kita untuk mengendalikan atau menstabilkan keberadaan diri anak itu. Saya ambil contoh, anak datang terlambat. Sebaiknya yang dilakukan oleh guru apa? Dia minta kesediaan anak itu untuk bertemu dengan guru itu. Sampai di sana ditanya, kenapa kamu datang terlambat? Mungkin ada alasan yang sangat mendasar sehingga anak itu terlambat. Ketika dia bilang, saya datang terlambat karena bangun terlambat. Lalu ditanya, kenapa kau datang? Kenapa kau bangunnya terlambat? Karena semalaman pas saya begadang, main TikTok sampai jauh malam. Oh ya. Lalu kita kembalikan identitas anak itu dengan cara apa? Kita memberi keyakinan tadi. Baik, terlambat itu Anda sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, yaitu datang tepat waktu. Bagaimana?
kau mau merubah? Kalau dia bilang, ya saya mau merubah, maka kita ikuti langkah-langkahnya. Misalnya, oke, kita sampaikan ke anak itu, saya tidak marah, atau saya tidak mempersalahkan siapa-siapa. Tetapi, apakah engkau mau merubah? Pasti saja anak mengatakan iya. Setelah dia mengatakan seperti itu, saya siap untuk merubah, maka pada saat itu anak itu merasa dipercayai betul oleh guru. Oleh anak itu merasa dirinya dipercayai betul. Katakanlah mungkin dalam hatinya berkata demikian, guru ini memberi kesempatan saya untuk merubah. Sehingga pada saat itu anak itu dia punya identitas diri tidak hilang. Ketimbang selama ini kita buat anak datang terlambat, marah, dibentak. Kenapa kau terlambat? Nah mungkin hal ini yang menjadi hal baru bagi kita. Makanya saya pada kesempatan ini punya kewajiban untuk men-sharingkan apa yang kami dapat atau apa yang kami telah terima dalam proses pendidikan guru penggerak khususnya angkatan 9. Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Kita kata keyakinan. Kenapa? Yang kamu tahu itu keyakinan itu apa? Yakin. Coba? Kepercayaan. Dia berkeyakinan ini, berarti dia berkepercayaan ini. Oke baik. Itu kepercayaan yang datangnya dari dalam diri. Oke baik. Pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan. Dibuat berdasarkan senang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keyakinan kelas menjadi tujuan dan dasar dalam memecahkan atau menyelesaikan persoalan di kelas. Masalah atau persoalan akan muncul kalau tidak ada sebuah peraturan. Kalau kita sudah buat peraturan secara bersama dari dalam diri kita atau melalui keyakinan kita masing-masing, tentu saja jarang akan terjadinya persoalan. Oke. Adik-adik sudah tahu itu keyakinan. Sudah tahu keyakinan kelas. Coba adik-adik semua menulis keyakinan kelas yang harus kita jalankan nanti, atau kita harus buat peraturan, atau kita buat yang namanya ketentuan bersama dalam kelas ini. Kira-kira apa yang harus kita buat dalam kelas ini? Coba kamu tulis itu di kamu punya kertas. Setelah tulis itu nanti baru satu-satu maju ke depan, baca apa yang kalian tulis. Nanti saya akan tulis apa yang kamu baca di papan tulis untuk kita lihat lagi secara bersama. Oke, coba tulis. Apa keyakinan yang harus diyakinkan oleh adik-adik semua di kelas nanti pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar? Jangan terlalu panjang, singkat saja. Misalnya tidak boleh pukul teman. Itu kan salah satu contohnya. Dan lain-lain. Sebanyak mungkin. Nanti adik-adik tulis di kertas itu, lalu satu-satu maju ke depan dan membaca apa keyakinan kelas yang kalian susun atau yang kalian buat. Nanti saya bantu untuk mendata semua apa yang kalian tulis di papan tulis. Sudah? Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau baca pertama? Oke. Siapa mau? Atau kita berdiri saja? Ya, Pak. Mulai dari kanan saya atau mulai dari kiri? Kanan. Mulai dari kanan, oke. Coba ke depan. Atau berdiri saja supaya dari berdiri baru baca. Coba. Tidak boleh memanggil teman saat ada les. Kuat, agak kuat sedikit. Tidak boleh memanggil teman saat ada les. Oke, saya tulis adik-adik. Tidak boleh
tidak boleh memanggil teman saat ada les. memanggil teman Saat ada les. saat Ada les. les. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, berikut. Jangan ribut saat ada les atau ada guru atau tidak ada guru. Jangan ribut saat ada guru di kelas. Yang berikut. Harus berdoa ketika mulai pelajaran dan sesudah pelajaran. Harus berdoa. Harus berdoa sebelum dan sesudah Pelajaran. pelajaran. Oke, yang berikut. Jangan ribut kalau tidak datang. Jangan ribut Ketika ketika guru tidak ada di kelas. Jangan ribut ketika guru ada di kelas. Yang keempat, yang kelima, tidak boleh menghina teman tanpa sebab. tidak boleh menghina teman tanpa sebab. Tidak boleh menghina teman tanpa sebab. Yang keenam, Tidak boleh ribut ketika lagi guru belajar. tidak boleh ribut Ketika guru lagi belajar. ketika guru lagi mengajar. Tidak boleh ribut ketika guru mengajar. Yang berikut, Tidak boleh mengganggu teman saat les maupun tidak les. tidak boleh mengganggu teman Saat les. tidak boleh mengganggu teman saat les. Oke. Yang ke-8. Yang berikut. Tidak boleh pukul teman di dalam kelas maupun di luar. Tidak boleh pukul teman. Tidak boleh pukul teman. Kalau pukul guru boleh? Tidak boleh Pak. Kalau tidak boleh. Oke. Yang berikut. Tidak boleh maki dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tidak boleh maki Dalam ruangan. di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke. Tidak boleh maki tidak boleh maki. Oke. 10 berikut. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang berikut. Jangan mengganggu teman saat teman fokus untuk belajar. Jangan mengganggu teman pada saat teman fokus belajar. Jangan ganggu teman. Saat belajar. Oke. Yang berikut. Tidak boleh maki teman di dalam kelas maupun di luar kelas. Tidak boleh maki teman. Oke, yang berikut. Tidak boleh mengejek teman pada saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Tidak boleh mengejek teman.
Yang berikut. Tidak boleh ganggu teman saat ada les. Tidak boleh ganggu teman. Saat les. Oke, yang berikut. Tidak boleh ejek teman saat les. Tidak boleh ejek teman. Yang berikut. Tidak boleh bolos saat pelajaran agama maupun mata pelajaran lainnya. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Berikut. Menghargai guru yang sedang mengajar dan teman yang sedang berbicara. Menghargai guru. Yang sedang mengajar. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Yang sedang berbicara. Yang berikut. Ini sudah 17. Yang ke-18. Tidak boleh mengejek teman saat teman ada salah. Tidak boleh mengejek teman. Oke. Baik, adik-adik semua, ini adalah kesepakatan yang adik-adik buat. Dari kesepakatan ini ada yang sama. Sekarang kita lihat bersama-sama mana yang sama. Yang sama itu nanti kita satukan, misalnya antara nomor 1, nomor 3 sama, berarti kita hilangkan nomor 3-nya. Ya, kita lihat secara bersama untuk mencari sebuah kesepakatan atau keyakinan ke kelas. Oke, kita lihat. Tidak boleh memanggil teman saat les. Tidak boleh memanggil teman saat les. Tidak boleh memanggil teman saat les. Oke, coba kita lingkar dulu. Yang kedua, jangan ribut saat ada guru di kelas. Oke, kita lingkar dulu. Harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke. Jangan ribut ketika ada guru di kelas. Berarti nomor 4 gagal ya? Karena sama dengan nomor 2. Ya dong? Oke, kita silang nomor 4. Karena sudah sama ini, jangan ribut saat ada guru di kelas. Oke, baik. Sekarang kita lihat nomor 5. Tidak boleh menghina teman. Tidak boleh menghina teman. Menghina. Tadi satu yang terakhir, tidak boleh mengejek teman. Sama ya, tidak boleh mengejek atau menghina. Ya Pak, sama Pak. Oke, berarti kita pakai tidak boleh menghina teman. Berarti mengejeknya ini kita silang. Atau kita pakai tidak boleh menghina dan mengejek teman ya. Iya Pak. Oke. Tidak boleh menghina dan mengejek teman. Oke. Sekarang kita lihat berikut. Tidak boleh ribut ketika ada guru. Gagal, Sudah ada di atas toh? Ya Pak. Oke. Habis itu tidak boleh mengganggu teman saat les. Tidak boleh memanggil atau mengganggu teman. Gagal, Ini sama di atas. Tidak boleh mengganggu teman. Mengganggu teman saat les. Oke, yang ke-8. Tidak boleh pukul teman. Tidak boleh pukul teman. Bagaimana dengan ini? Tidak boleh pukul teman. Kita pakai. Kita pakai? Oke, tidak boleh pukul teman. Yang berikut, tidak boleh maki teman. Belum ada dari atas ini? Tidak boleh maki teman. Oke. Tidak boleh tidur saat les. Yang berikut, jangan ganggu teman saat belajar. Sudah ya? Sudah di atas. Oke.
Oke. Yang berikut, tidak boleh maki teman. Oke, yang berikut, tidak boleh mengejek teman. Sudah. Tidak boleh ganggu teman. Sudah. Tidak boleh ejek teman. Sudah. Tidak boleh bolos. Bagaimana ini? Tidak boleh bolos. Pakai Pak. Pakai? Pakai Pak. Tidak boleh bolos atau ya atau tidak boleh pulang sebelum jam sekolah selesai. Oke. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Pakai Pak. Bagaimana kalau begini? Ya, menghargai guru dan oke. Yang terakhir, tidak boleh mengejek teman. Sudah ya? Salah. Oke, bukan salah. Yang punya tadi sudah ada di sini. Ya Pak. Oke. Dari kalian 18 orang yang saat ini ada 18 kesepakatan yang kalian buat, tetapi yang menjadi kesepakatan yang kita bersama dari 18 poin ini, kita sudah ambil ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, baik. Sekarang kita lihat. Ini keyakinan kelas yang adik-adik tulis atau yang adik-adik buat ini tadi adalah keyakinan kelas yang masih sifatnya dalam bentuk kalimat negatif. Dia bilang begini, tidak boleh mengganggu teman saat les. Baik, coba kalian pikirkan secara bersama, ubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh mengganggu teman saat les. Tidak boleh mengganggu teman saat les. Berarti kalimat positif. Buat sedikit. Menghargai teman saat les. Oke, kita beri tepuk tangan. Menghargai teman saat les. Oke. Kita tulis menghargai teman saat les. Yang kedua, jangan ribut saat ada guru di kelas. Kita lihat, tidak boleh pukul teman, tidak boleh. Menghargai guru dan teman yang sudah berbicara. Jangan ribut saat ada guru di kelas. Kita lihat contoh yang ini. Kita pakai yang ke-7. Bagaimana? Sepakat? Oke. Berarti ada 7. Berarti menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Berarti itu sudah jadi kalimat positif. Mendengarkan guru dan teman ketika berbicara. Mendengarkan guru ketika berbicara. Oke. Kita lihat yang ketiga. Harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bagaimana kalimat positif yang benar? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, kita lihat yang keempat. Tidak boleh menghina teman atau mengejek teman. Tidak boleh mengejek, menghina. Bagaimana? Jangan menghina teman. Itu masih kalimat negatif. Menghargai perbedaan dari teman. Menghargai perbedaan dari teman. Oke, yang kelima. Tidak boleh
pukul teman. Kalimat positifnya, tidak boleh pukul teman. Bersahabatlah dengan sesama. Oke. Bersahabat dengan Sama. bersahabat dengan sesama. Yang keenam, tidak boleh memaki teman. Itu kalimat negatif. Tapi kalimat positifnya, dilarang mengeluarkan kata-kata Kotor. kata kotor. Oke. Yang berikut kita lihat yang ke-16 tadi ya. Tidak boleh bolos. Jangan pulang sebelum waktu sekolah selesai. Jangan pulang sebelum waktunya. Oke, yang berikut mungkin masih ada yang berikut. Ini ngomong aja soal sikap. Bagaimana dengan perilaku kita? Misalnya menyangkut kebersihan, menyangkut tugas piket. Jangan membuang sampah di karangan. Bagaimana? Jangan membuang sampah di karangan. Tidak boleh. Buang sampah di karangan. Positifnya, Buang sampah di karangan. yang tahu bagaimana? Coba. Buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, baik adik-adik. Ini adalah kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama dari ada 18 yang kalian sudah sebutkan yang menjadi kesepakatan kelasnya. Setelah kita ringkas lagi sudah ada 8. Nah, tadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati secara bersama. Itu berangkat dari nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebaikan seperti peduli, kejujuran, integritas, keamanan, tanggung jawab, mandiri, menghargai, dan keimanan atau ketakwaan. Nah, kita lihat dari 8 kesepakatan atau keyakinan kelas ini, coba kita memberikan sebuah atau menyematkan nilai-nilai universal itu. Misalnya, pertama, menghargai teman saat les. Itu nilai kebajikannya apa? Dari yang saya sebutkan, menghargai. Tadi kan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada berapa? 1. Ketakwaan atau keimanan. 2. Menghormati atau menghargai. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab. Habis itu 4 tanggung jawab. 5 menghargai, sudah keamanan, keselamatan. Keamanan, keselamatan, disiplin. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Coba kita tentukan bersama. Misalnya menghargai teman. Itu nilai kebajikan apa? Menghormati atau menghargai. Oke. Menghormati. Yang ke-7, dilarang pulang sebelum waktunya. Disiplin. Yang berikutnya terakhir, buanglah sampah pada tempatnya.
Oke, baik. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Oleh karena itu, harapan saya, kesepakatan ini adalah menjadi dasar pijak kita untuk mengikuti sebuah proses dalam kelas. Ketika keyakinan kelas ini kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan rasa tanggung jawab, maka akan tumbuh itu yang namanya budaya positif. Budayakan itu positif sebaik mungkin supaya kita ikut terlibat dalam mencerdaskan bangsa ini. Oke, baik. Saya yakin itu saja yang menjadi kesepakatan kelas kita yang kita sudah rancang, yang kita sudah susun bersama. Kiranya mari kita menjalankan kesepakatan kelas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian dan terima kasih.